Video instruksional kali ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari topik sebelumnya mengenai pinjaman jangka panjang. Pada seksi deskripsi, Anda bisa menemukan link ke video instruksional sebelumnya mengenai pinjaman jangka panjang. Kita menggunakan contoh ilustrasi yang sama dengan video tersebut. PT Sharpie memperoleh pinjaman jangka panjang, nilainya adalah 5 miliar, bunganya 12%, tenor 20 tahun. Pinjaman itu ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2019 dan dicairkan. Cicilan dibayar setiap semester, tahun 2 kali, yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Data dari slide sebelumnya kita copy ke slide ini. Nilai pinjaman sebesar 5 miliar kita taruh di sel B1. Bunga 12% di sel B2. Tenornya 20 tahun. Cicilan per tahun 2 kali. 30 Juni dan 31 Desember. Itu berarti periode bunga adalah 20 kali 2, 40. Untuk mengetahui besarnya cicilan setiap periode bunga, kita menggunakan fungsi finansial yang namanya adalah PMT. Anda harus hati-hati, ada dua di sini, PMT dan PPMT. Dan kita harus memilih PMT. Kotak dialog ini muncul dan kita tinggal mengisinya dengan menggunakan data yang sudah disediakan. Untuk rate, kita langsung saja merefer ke 12%, tetapi karena setahun dibayar 2 kali, berarti bunga ini dibagi 2, yang tadinya 12%, setiap periode bunga kita perhitungkan 6%. Perhatikan, Anda juga sebenarnya bisa langsung mengetik PMT, kemudian memasukkan argumen rate seperti ini, ya, B2 per 2. Kemudian, NPER, kita menggunakan jumlah periode bunganya, yaitu 40. Oke. Present value, PV, ini adalah nilai pencairan pinjaman, yaitu sebesar 5 miliar. Angkanya sebenarnya sudah ketahuan di sini. Formula result sebesar minus 332.307.680. Kita tekan OK, dan hasilnya ketemu seperti yang ditampilkan pada kotak dialog sebelumnya. Nah, ini tandanya negatif karena mencerminkan arus keluar kas. Jadi ketika perusahaan membayar kas kepada kreditor, maka tandanya dibuat negatif. Untuk mempercepat instruksi, saya sudah mempersiapkan judul-judul kolom di sini. Pencairan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019. Ini saya sebut periode ke-0. Pada tanggal ini, pinjaman dicairkan sehingga PT Sharpie menerima pencairan dana sejumlah 5 miliar. Pada tanggal 30 Juni
2020, PT Sharpie melakukan pembayaran cicilan yang pertama. Kita langsung saja merefer ke sel tersebut. Tapi supaya tampilannya di sini menyerupai referensi textbook yang kita gunakan, saya kasih tanda negatif. Negatif dengan negatif, positif. Beban bunga, ini merupakan hasil perkalian dari saldo sebelumnya dengan suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman kita adalah 12%, tetapi karena 12% ini applicable per annum, sementara periode pembayaran bunga kita adalah setengah tahun, maka 12% kita bagi 2. Jadi ini prakteknya sebenarnya adalah 5 miliar dikali 6%. Pengurangan pokok merupakan selisih antara jumlah cicilan dikurangi dengan jumlah yang dialokasikan untuk bunga. Dan jumlah ini dikurangkan terhadap saldo pinjaman sebelumnya untuk mendapatkan saldo pinjaman yang baru per 30 Juni 2020. Supaya baris pembayaran ini bisa kita copy ke baris-baris selanjutnya, sekarang kita set referensi absolut untuk cicilan, kemudian untuk bunga, ini juga kita set referensi absolut, tapi hanya untuk sel B2 saja. Yang ini pengurangan pokok tidak perlu diubah menjadi absolut. Demikian juga dengan saldo pokok tidak perlu diubah menjadi referensi absolut. Kita bisa sekarang mengcopy tanggal-tanggal ini sampai dengan pembayaran cicilan yang terakhir. Sel ini kita copy ke satu sel di bawahnya. Copy-nya adalah copy spesial formulas. Nah, tampilannya sudah rapi. Baru ini kita copy sampai dengan periode bunga yang terakhir. Anda perhatikan pada periode bunga yang terakhir, saldo pinjaman 0. Ini artinya pinjaman sudah lunas semuanya, ya. Kontrak berakhir. Demikian video instruksional kali ini. Sampai jumpa lagi pada instruksi selanjutnya. Terima kasih.